반대한다. 구행시장 시켜내자. 나와. 뭐예요? 여러분들 몰아내고 세운다는 테마파크 암두어 보내주시죠. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga kalian selalu diberi kesehatan dan kebahagiaan selalu. Amin. Jumpa lagi dengan saya, Api, Alung Videos. Kali ini saya akan mereview film yang berjudul Long Live the King. Sebelum ke cerita, alangkah baiknya jika kalian mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan komen, supaya channel ini bisa berkembang dan jadi lebih baik lagi. Serta nyalakan loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan update terbarunya. Oke, nggak usah berlama-lama, kita langsung aja ke filmnya. Check this out. Diawali dari sekumpulan pendemo yang memblokade penggusuran pasar tradisional tempat mereka berdagang. Akhirnya perusahaan itu menyewa para gangster supaya membubarkan para pendemo itu. Yang dimana gangster itu diketuai oleh Jang Se-chul. Jang Se-chul ini bisa dibilang premannya Mokpo, dari mulai bandit, kekerasan, dan gangster. Ketika dia menyuruh para anak buahnya untuk membubarkan para pendemo, anak buahnya malah dihalangi oleh seorang wanita yang bernama Kang Soyun. Wanita yang mengaku sebagai pengacara para pendemo. Sontak Jang Se-chul pun turun tangan dan bicara kepada si wanita itu. Dan terjadilah adu argumen. Jang Se-chul pun enggan bertele-tele karena ini pekerjaannya. Dan langsung menyuruh anak buahnya mendorong serta membubarkan para pendemo itu. Soyun pun kesal lalu menampar Jang Se-chul serta memarahinya. Oke, kita panggil aja Jang Se-chul ini si bos, dan Kang Soyun ini kita panggil si gadis. Si bos pun terdiam setelah ditampar si gadis karena tamparannya membuat si bos luluh dan tertarik padanya. Lalu tanpa disangka-sangka si bos malah membubarkan anak buahnya dan para anak buahnya pun mundur. Sekarang dia 손 메꼬마. 3 bulan berlalu, si bos kembali ke lokasi pendemo lagi. Tapi para pendemo dan si gadis masih bertahan. Si bos pun bingung, sampai suatu ketika saat si bos mancing dengan anak buahnya, si gadis datang dan memberikan uang ganti untuk makanan yang diberikan si bos. Di situ si bos berbicara sopan dan ingin menyelesaikan masalahnya dengan damai. Lalu mereka pun pindah ke sebuah tempat makanan. Di tempat makan, si gadis pun ingin si bos gangster menjadi orang baik dan kerja dengan benar. Si bos berpikir sebentar, lalu sepakat mau menjadi apa yang si gadis mau supaya masalah pendemo selesai. 사람이 되라고요. 좋은 사람. 그럼 사람이 되세요. 말귀를 못 알아들어요? Akhirnya setelah itu si bos berbicara pada anak buahnya bahwa ia akan menjadi orang baik dan akan menjual barnya. Anak buahnya menyarankan si bos untuk belajar dari Huang Bo kalau mau jadi orang baik. Sedikit info, Huang Bo adalah mantan preman Mokpo yang sudah dikasih hidayah dan menjadi orang baik. Si bos langsung ke tempat Huang Bo dan mencarinya. Sampainya di sana, si bos melihat tempat makan yang dipenuhi oleh para pelanggan jompo dan melihat harga makanan yang begitu murah. Setelah lama menunggu, Huang Bo pun datang dan tak disangka-sangka ternyata Huang Bo sedang bersama sang gadis pujaan hatinya. Si bos pun gugup dan hanya fokus ke Huang Bo. Mereka berdua terus mengikuti Huang Bo sampai ke tempat tinggalnya, yang dimana si bos dan sang gadis sangat kecapean. Sesampainya di rumah, si bos dan si gadis pun membantu pekerjaan supaya mereka bisa berbicara dengannya. Keesokan harinya, si bos pun masih terus berusaha untuk bisa berbicara dengannya. Sampai akhirnya Huang Bo mau ngobrol dengan si bos. Mereka pun mencari tempat makan sambil ngobrol. Ketika di tengah obrolan dan sedang enak-enaknya makan rendang Mbak Titi yang enaknya kebangetan, ada seorang pekerja paruh waktu Mbak Titi yang dimarahi oleh sekelompok gangster. Si bos pun tak tinggal diam, lalu menempelkan tinjunya pada gangster tersebut kepada si rambut kuning. Si rambut kuning ini bernama Blondie, yaitu kaki kanannya Guang Chun. Dan sedikit sekilas info,
Guangchon adalah preman Mokpo yang berada di bawah level Jang Sechol. Setelah mereka pergi, entah kenapa malah si bos yang kena omel oleh pemilik tempat alias dimarahi oleh Mbak Titi. Di sisi lain, Huang Bo yang selesai makan beranjak pergi dan keluar untuk pulang. Bos pun mengejar karena obrolan mereka belum selesai. Huang Bo memberi kesimpulan pada si bos untuk memperbaiki dulu kebiasaannya, menghilangkan kebiasaan memukul dengan menggunakan insting liarnya. Sesampainya di rumah, si bos sekilas nostalgia dan mengingat masa lalunya dengan teman seperjuangannya. 겁나게 아프네. Esok harinya di tempat Guangchon, Bloody yang ketahuan dipukul oleh Jang Sechol ditanya kenapa dia tidak bisa membalas memukul. Dan akhirnya Bloody pun kena hukuman yang dimana dia harus dipukul di pantat. Ada-ada aja si Guangchon ini. Di sisi lain ternyata si gadis yang terus mengikuti Huang Bo sebenarnya mempunyai tujuan, yaitu mau menjadikan Huang Bo calon gubernur di kota Mokpo untuk melawan Choi Man-su. Choi Man-su yaitu politikus yang sangat gila jabatan dan haus akan kekayaan. Setelah Huang Bo bermusyawarah dengan para tim suksesnya, akhirnya Huang Bo pun mau mencalonkan diri. Kesepakatan Huang Bo menjadi ancaman untuk Choi Man-su, yang akhirnya Choi Man-su menjadi marah. Choi Man-su pun alih-alih menggunakan cara kotor untuk menghancurkan Huang Bo, yang dimana dia membayar Guangchon untuk mematai-matai dan mencelakai Huang Bo. 그 장놈의 새끼는 뭐 든다고 출마한다고 지랄이야. 지 분수를 알아야지. 개나 소나. 너 줄게. 어떻게 됐겠어? Alih-alih terus ingin menjadi seperti Huang Bo, si bos pun terus mengikuti Huang Bo. Sampai akhirnya di suatu ketika si bos menunggu sampai malam dan minum sampai mabuk dengan temannya si gadis. 저 자세로 1시간 동안 얘기를 어? 아니 너 옛날에 사귀던 그 이 사람 우리 철거로운 영역이었거든요. Si gadis pun melihat ke arah si bos, yang dimana si gadis mulai ada rasa untuk si bos. Ketika disuruh pulang oleh si gadis, temannya pun menyarankan untuk pergi ke karaoke. Sesampainya di sana dan setelah semua bernyanyi kecuali si bos pun disuruh bernyanyi. Dan akhirnya si bos membawakan lagu klasik yang tanpa sadar si gadis menyukainya. Sampai ketika di pintu karaoke, si bos dan si gadis mempunyai momen yang romantis. Keesokan harinya ketika bangun, si bos berada di tempat Huang Bo, yang dimana si bos langsung berbicara dengannya lalu meminta saran untuk menjadi orang baik. Dan saran pertama pun yaitu menjadi orang sabar. Di saat si bos belajar untuk menjadi orang baik dan sedang belajar bisnis memasak di tempat Huang Bo, anak buahnya kesal dan marah. Seketika dia pun lari dan pergi, tapi si bos pun lanjut dengan niatnya. Setelah selesai, si bos pun ke kantor tempat Huang Bo berada tanpa memakai mobil pribadinya, karena ingin mengobrol lagi dengan Huang Bo dan sambil melihat si gadis pujaannya. Tapi karena sedang sibuk, si bos pun kembali pulang. Di bis, si bos bertemu remaja yang dulu pernah ia bantu, tapi si bos lupa. Ketika di jembatan yang panjangnya sampai 2 hari 2 malam, kalau kita jalannya sambil ngesot, bus yang si bos tumpangi mengalami kecelakaan, yang sampai di mana mobil itu tergantung di jembatan. Si bos pun bertindak cepat untuk menyelamatkan para penumpang bus. Ketika semua penumpang sudah aman, tinggal ada sopir bus yang sedang si bos selamatkan. Tapi si bos tahu bahwa waktunya tidak akan cukup, jadi si bos memilih untuk melindunginya sampai terjatuh ke laut. Dan akhirnya boom! Tidak perlu waktu lama, para wartawan pun langsung memberitakan kejadian itu ke seluruh stasiun TV. Si bos pun selamat dari kecelakaan bus dan berhasil menyelamatkan sopir bus itu. Ketika si bos diketahui berada di tempat resto, para wartawan pun langsung berkumpul dan mewawancarai si bos.
님한테 잘 보여야죠. 혼자서 살자고 나올 수는 없잖아요. 그럼 그 목포 영웅이 돼서 탈출을 안 하셨죠? 기사님이 정신을 못... Alih-alih menjadi sorotan, datanglah si gadis yang khawatir ketika melihat si bos yang jatuh bersama bus dan melihat keadaannya yang sedang diwawancara. Setelah kejadian itu, si bos disebut sebagai pahlawan Mokpo. Di sisi lain, Choi Mansu semakin gelisah dan ingin segera membereskan saingan yang menghalanginya, sampai ia pun memarahi Guang Chon yang kerjanya lelet. 잘 들어가? 내가 국회 들어가는 게 싫어? 할 거면 뭐 빨리 하고 안 할 거. Guang Chon pun langsung berencana untuk mencelakai Huang Bo. Di suatu malam, tepatnya di jalan dekat rumahnya Huang Bo, Guang Chon pun siap untuk mencelakai Huang Bo yang dimana dia sudah membawa 3 pembunuh bayaran. Atau mereka bisa disebut anak babi berdarah panas. Setelah lama menunggu, target pun datang dan 3 babi pun langsung melakukan pekerjaannya. Huang Bo bersama si gadis langsung dihalangi. 여보세요, 경찰서죠? 지금 강도를... Di keributan yang sedang berlangsung, datanglah si bos yang langsung berlari dan membantu Huang Bo serta si gadis. Guang Chon yang melihat dari jauh pun akhirnya turun tangan untuk mencelakai Huang Bo dan menusuknya. Akhirnya Huang Bo pun tertusuk dan berakhir di rumah sakit. 있으니까 금방 잡힐 겁니다. 예? 진짜 아니 몇 명이라고 그랬어? 의사 선생님 엄청 몸 안 좋은데 좀 들어가셔야 되는 거 아니에요? Si bos pun langsung memerintahkan anak buahnya untuk mencari si 3 babi itu sampai dapat. Setelah dilarikan ke rumah sakit, para pendukung Huang Bo bingung gimana caranya Huang Bo untuk sembuh cepat karena pemilihan sangat mepet. Setelah dirunding dan musyawarah, akhirnya Huang Bo memilih Jang Sechol atau si bos untuk menggantikan menjadi calon pemimpin Mokpo. Si bos yang sempat ragu akhirnya mau untuk menjadi orang nomor 1 di Mokpo. 맨날 반대만 했었어. 인생 선반다. 사람 곤란하게 그러고 말으시게 하단께. 형님 그게 정치예요. Setelah diberitakan bahwa Huang Bo digantikan oleh si bos pun mulai belajar berbicara di depan umum dan belusukan ke tempat-tempat warga Mokpo. Di gelombang pertama menurut hasil survei, si bos berada di posisi 2 dari 3 kandidat. Dan masih Choi Mansu yang memuncaki hasil survei. Di sisi lain, si gadis meminta bantuan pada kandidat lainnya yang dimana mencari partner untuk memperbanyak suara. 뭐 있어요? 일부러 구색 맞춘 거 아니야? 원래 혹시 Setelah melihat kepribadiannya si bos yang tak sengaja berada di pasar, akhirnya Ibu Lala mau dan bersedia menjadi pendukungnya. 정말 시민을 위해서 일하는 그런 감사합니다. 제가 정말 최선을 다해서 열심히 해요. 감사합니다. 믿어주셔서. Choi Mansu pun mulai khawatir lagi karena si bos sudah menangkap 3 babi yang menjadi bukti untuk bersaksi bahwa penusukan Huang Bo diperintah oleh Choi Mansu. Sedikit info bahwa ketika penangkapan si 3 babi yang berada di Filipina, ternyata ada aktor yang sangat gua senang, yaitu Ma Dong-suk. Namun sayang, doi hanya muncul sekilas saja. Artis mahal. 그래 가명제냐? 너 뭐예요? 나 새끼들 필리핀까지 와갖고 라면이나 처먹고. Balik ke Mokpo, Choi Mansu pun langsung mencari siasat jahat lagi untuk menjatuhkan si bos yang dia anggap lawan yang kuat. Choi Mansu pun bersekongkol lagi dengan Guang Chon. Kali ini Guang Chon menculik si gadis yang dicintai si bos untuk menukarnya dengan si 3 babi itu. Ternyata siasat Choi Mansu dan Guang Chon pun berhasil. Si bos pun seketika langsung pergi dan mencari Guang Chon. 그냥 뒤져. 어? 이 새끼 너 빼갖고 시장에 널어버리라니까. 어디 칼자루. Setelah lama mencari tempat-tempat dermaga, sampai akhirnya si bos mengirim anak buahnya ke tempat perjudian, yang dimana di situ terdapat anak buah Guang Chon, yaitu Blondie yang sedang kalah berjudi. Blondie langsung dipaksa untuk menunjukkan tempat di mana dia dan Guang Chon berada. 큰일 나야. 응? 5천이면은 콩팥 하나로 안 되는 거. Si bos pun yang sedang marah lupa akan pemilihannya dan menyampingkan dulu itu. Setelah sampai tujuan, si bos dan anak buahnya langsung mencari Guang Chon dan mencari keberadaan si gadis. Dan ternyata si gadis sedang dikurung di sebuah gubuk kecil.
Si gadis pun langsung mendobrak pintu dan kabur untuk minta tolong dan terlihat oleh si bos. Di situ si bos langsung mengejar dan duel pun tidak terelakkan. Setelah saling jotos-menjotos, akhirnya Guang Chon pun kalah. Guang Chon langsung ditangkap oleh para anak buahnya untuk diproses di Polres setempat. Choi Man-soo yang mendengar kabar itu langsung panik dan tidak karuan lagi tentang gimana cara untuk menjatuhkan Jang Se-chol di tempat si bos dan koalisinya berada. Sebelum pemilihan dimulai, si bos berpidato pada warga Mokpo dan meyakinkan semua warga Mokpo untuk memilihnya. 비호반 장세출입니다. 따라다니 보니까 배울 것이 참 많더라고요. Akhirnya tiba saat pemilihan. Warga dan anggota pun memilih serta menunggu hasil di mana calon-calon pun berdebar untuk mendengar hasil kemenangannya di masing-masing tempat. 1. Tidak disangka dan tidak diduga, akhirnya kemenangan jatuh pada Jang Se-chol atau si bos, yang dimana si bos adalah mantan gangster. Di sisi lain, Choi Man-soo yang kalah melampiaskan kekesalannya dengan mabuk-mabukan sambil berkendara, yang dimana akhirnya dia ditahan karena melanggar tata tertib berkendara. Akhir film ini ditutup dengan bertemunya Choi Man-soo dan Guang Chol di sel. 보호자관이 아니고 변호사를 불러. Oke semua, hal yang perlu kita ambil dari film ini yaitu jangan melihat seseorang dari masa lalunya, tapi lihatlah dari gimana ia mencoba merubah diri menjadi lebih baik ke depannya. Dan oke semua, terima kasih atas dukungan kalian dan wassalam.